loh yang sampai ditinggalin gitu ada. Oh serius? Ada. Gimana Ada tuh juga ceritanya? gitu. Jadi dia maunya seperti apa, terus kemudian iya, gitu. pasangannya maunya seperti apa? Iya akhirnya kita ambil tengahnya, maksudnya cowoknya itu bener-bener takut dia terbuka saat pemberkatan kayak gitu kan. Cuma kan ceweknya tetap mau seksi, ya akhirnya diambilnya saat paginya pemberkatannya lebih ketutup, kita akalin bajunya, kita tutup mungkin dengan bolero atau apa yang bisa ditutup, tapi malamnya nanti bisa dibuka gitu, bisa dibuka jadi tetap ya seksinya tetap kelihatan. Jadi kan sama-sama paginya sudah ngikutin yang cowoknya ya, malamnya ya udahlah dia gitu. Itu ceritanya sempat ditinggalin, maksudnya cowoknya keluar gitu? Keluar, tapi besoknya akhirnya mungkin sudah berunding kan, sudah bikin kesepakatan ya. Udah paginya tertutup, malamnya terbuka. Ternyata memang itu problem ya, maksudnya itu hanya masalah pilihan gaun loh ya gitu kan, tapi itu juga bisa jadi masalah nih gitu kan, dan bukan hal sepele, bisa bikin berantem malah gitu ya. Gaun itu kan kayak peran utama juga lah ya Ci. Bener ya, bener-bener. Jadi makanya setiap kali orang pengantin perempuan gitu ya pakai gaun itu tuh pasti semua mata tuh pasti ngelihat ke sana gitu kan, pasti yang dilihat kan adalah si pengantinnya gitu ya, baik yang pria maupun yang wanita gitu. Tapi si wanita tuh lah yang biasanya bikin eye catching gitu kan dengan gaunnya kan. Bener, gitu. Bener. Tapi nggak banyak juga sih, kebanyakan kalau di bridal itu cowok itu cuma, kalau bisa dibilang cowok tugasnya yang membayar. Kalau peran utama tetap wanita ya. Jadi kayak contohnya di make up aja sampai 2 jam, 3 jam wanita. Pilih baju yang ribet wanitanya gitu kan. Jadi jarang sih cowok juga selama ini ada yang sampai nemenin pilih baju ketiduran. Oh ya. Saking lamanya pilih baju. Biasanya berapa lama itu memang? Kalau di Kiria sendiri itu kita tidak akan pernah membatasi klien itu selama pas hari itu tidak rame gitu. Kalau Sabtu Minggu ya kliennya ngerti sendiri lah, misalkan ada yang tunggu gitu. Tapi kalau hari-hari biasa kan jadwalnya nggak sepadat seperti Sabtu Minggu gitu kan. Jadi ada yang nyoba sampai 10 baju berapa. Kita sih nggak apa-apa sih gitu. Kadang kan kalau ada tempat-tempat lain mungkin berbeda, ada yang dibatasin hanya 3 baju. Kalau di Kiria ya sampai benar-benar kliennya itu srek gitu kan. Ketemu benar-benar srek gitu. Kadang juga ada yang sudah dapat bagus tapi dia lebih penasaran lagi gitu. Ada jadi maksudnya udah nemu tapi kayaknya ada lagi nggak sih yang lain gitu yang gitu. Lebih cocok lagi gitu. Ada cowoknya yang benar-benar sabar, nanti sabar. Ada yang sampai ketiduran di sofa setelah pilih udah ya. gitu. Tapi akhirnya berarti maksudnya berarti kan kalau let's say ketiduran berarti apapun yang dipilih ya udah aja lah yang gitu. penting yang pakai kan tetap kamu gitu. Gitu. Oke, ya lucu ya. Jadi maksudnya ternyata nggak cuman si mama gitu kan, tapi kembali lagi peran utama perempuan. Iya, perempuan. Dan mama lebih tinggi lagi. Mama lebih tinggi gitu. Apalagi biasanya ya kalau untuk calon pengantin, kalau mamanya si wanita, mamanya bride-nya sendiri itu masih sempat berdebat nih. Tapi kalau sudah calon mertua yang berbicara, kadang ya lebih menurut lebih sih. nurut ya. Lebih takut gitu. Nah, dan biasanya pengantin itu datang sama mama atau calon mertua? Biasanya sih mama ya, mama. Lebih Tapi mama. tapi kemudian kan pasti calon mertua juga ikut gitu. Jadi berkomentar juga pastinya gitu. Tapi kalau mertua sudah berkomentar ya pasti dianya lebih lebih kalau mamanya sendiri pasti berdebat gitu kan. Iya, pasti kayak gitu paham, sih. paham. Oke, nah berarti apa namanya dalam hal pemilihan wedding gown nih selama ini yang terjadi di bridal itu ya memang lebih ke mama nih yang kita lebih banyak ini ya lebih banyak include gitu ya. Nah terus tapi biasanya juga kembali lagi mama juga pasti memberikan yang terbaik gitu ya. Nah terus tapi seunik-uniknya nih ya, maksudnya pilihan seunik-uniknya tuh ada nggak sih yang berkesan banget nih buat Mbak Tami nih mungkin saat menemani gitu ya. Ada nggak sih request terunik dari si pengantin gitu loh, maunya gaunnya seperti apa gitu dan apakah disetujui juga sama si mama gitu? Warna biasa. Warna, gimana tuh? Kalau warna itu kan kadang lebih cenderung ke putih ya. Ya, Orang kalau tua gaun juga pengantin lebih ke putih. Cuma kadang yang namanya calon pengantin tuh ada impian-impian tersendiri. Misalkan nanti aku wedding pengennya warnanya berbeda lah dari yang lain gitu kan. Jadi dia waktu itu ada yang request tuh warnanya biru kayak gitu. Bener-bener biru gitu. Biru sempat, yang terang biru, gitu ya? Biru, ya biru-biru
ada gradasi putihnya juga oke. dicampur kayak gitu kan. Nah kayak gitu kan lebih berdebat ke orang tua kan, mana ada gaun pengantin warna biru gini-gini. Ya itu sih jadi unik juga, jadi dibikinin bener-bener biru gitu, ada Oh, biru-biru kayak gitu. kalau boleh tahu alasannya si pengantin saat itu mau pilih warna biru itu kenapa? Karena dari awal emang impian dia itu mau biru, dia suka warna biru. Oh, dia Jadi suka warna tema biru. weddingnya dia pun ada birunya Oh, gitu. jadi serba biru lah Serba ya biru, gitu. jadi memang dia pengen ada warna biru gitu, Oke. jadi sampai custom. Jadi bener-bener dibikin biru lah ya, jadi sesuai. Nah, terus tapi akhirnya jadi juga tuh gaunnya? Jadi warna biru, Jadi mamanya pun temanya biru. oh, oke. Ya Gitu. mungkin itu kan jadi stand out juga ya, unik Iya, dibandingin unik. pernikahan yang lainnya juga Iya. lah ya. Oke, nah terus, nah bicara soal perfeksionis nih, kan balik lagi ya pengantin tadi punya pilihan gitu, terus si mama juga punya pilihan gitu. Nah, gimana tuh cara ngatasinnya tuh dengan keperfeksionisan ya? Kita let's say ambil contoh dari pengantinnya aja deh gitu ya, maksudnya nggak usah dari mama. Misalnya, aduh mungkin nih, sorry mungkin badannya kurang pas nih untuk model seperti ini gitu loh, tapi dia tuh kayak mau banget gitu, aku mau banget yang ini gitu. Nah terus Iya, iya. gimana tuh? Biasanya sih gini ya, kalau datang tuh rata-rata nih ya, rata-rata Ci, pengantin itu pasti maunya mermaid. Oh, mungkin temanya sekarang lagi larinya ke Bukan, situ ya? karena mungkin kalau mereka melihat itu kan pasti digambar, di foto, di majalah, itu mermaid itu lebih bagus yang kelihatan lekuk badannya lebih bagus. Tapi nggak semua bentuk badan itu bisa memakai mermaid gitu kan. Cocok gitu Ya ya. cocok itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan pengantin itu tetap penasaran, pasti kita paksa untuk mencoba dulu. Oh, cobain, Iya, karena oke. mereka bisa lihat dipakai orang, belum tentu kita pakai sendiri itu bagus gitu kan. Makanya kita lebih, nggak apa-apa sih, dicoba dulu aja. Nanti kalau mereka lihat dicoba sendiri, akhirnya bisa melihat, oh ternyata Kurang nggak ya, cocok gitu kan, nggak cocok. Nah itu baru nanti kita kasih saran, oh ya cocoknya seperti ini loh Ci, gitu. Jadi kita nggak klien tuh, oh kayaknya nggak cocok deh gitu, enggak. Langsung kita kasih coba dulu aja daripada Penasaran, iya iya, benar gitu. benar benar. Tapi kalau masih tetap mau seperti itu ya mungkin ada sedikit yang kalau custom bisa ya kalau Oh, custom. iya. Tapi kalau untuk yang ready stock pasti susah. Kalau custom sendiri tuh mungkin agak dilebar di bentuk apanya gitu masih. Mungkin bisa disesuaikan mau gaya mermaid tapi Iya. lebih dicocokin lagi dengan Iya, bentuk badannya iya, gitu ya. Oke, nah bicara soal custom nih, pasti kan ada lah ya pengantin maksudnya yang kalau ngelihat baju-baju yang ready tuh nggak suka gitu, akhirnya mau memilih untuk custom. Nah, biasanya berapa lama proses bikinnya gitu untuk Kalau custom? custom itu kita lebih saranin 6 bulan sebelum wedding. 6 Itu bulan. untuk ketemu dengan desainer. Jadi di bridal itu ada desainer juga, Tetap enggak ada semua itu desainer. kan baju ready. Iya. Nah, jadi nanti kita saranin ketemu desainer, pilih bahan dulu, pilih model gitu kan, warna gitu kan. Kan ada orang yang maunya warna-warnanya yang berbeda gitu kan. Nah, itu ngomongin itu dulu Ci. Nanti biasanya kalau ukur badan mungkin kita tanya dulu ke kliennya, mau ukur sekarang nggak sih atau memang mereka ada program diet atau apa Iya gitu iya kan. iya iya. Tapi paling tidak itu 4 bulan sebelumnya harus sudah benar-benar Oh, udah fix lah ya fix gitu. gitu. Nah itu karena untuk fittingnya pun sendiri itu bisa 4 sampai 5 kali sih. Oke, berarti ceritanya proses pembuatan kira-kira tuh harus 6 bulan Iya, sebelumnya 6 gitu. Habis bulan itu sebelumnya. kemudian baru 4 sampai 5 bulan terakhir itu udah mulai fitting-fitting. Iya, Nah, kayak gitu. bicara soal diet nih, kan emang juga banyak nih pasti pengantin yang pengen melakukan diet sebelum hari pernikahan gitu kan. Nah, terus biasanya kan kadang mungkin dengan kondisi dia pertama kali mencoba gaun, terus oke cocoknya model seperti ini, tapi kemudian udah kurusan banyak nih gitu kan. Bisa nggak tiba-tiba dia kayak mau ganti model, oh aku udah cocok kayak udah kurusan jadi aku mau ganti nih gitu. Biasanya sih kita sih kalau untuk gaun ready ya 3 bulan sebelumnya itu sudah tidak boleh ganti Oh, baju. oke, 3 bulan Jadi sebelum. untuk gaun ready itu kita sih info klien itu harus benar-benar pasti bajunya yang mana gitu. Walaupun kurusan biasanya nggak juga sih Ci. Kan Enggak. cuttingan itu tetap. Oke. Cuttingan itu tetap biasanya bentuk badan orang tuh cuttingannya ada yang cocok mermaid, ada yang cocok Oh apa iya gitu sih ya, kan. benar. Secara Iya. pola itu udah Iya, kelihatan udah sih kelihatan. sebenarnya. Iya, jadi kenapa 3 bulan sebelumnya harus sudah fix kalau baju ready? Karena misalkan ada yang dirubah sedikit atau yang ditambah apa, itu kita masih ada waktu untuk mengerjakan. Oke. Gitu. Terkecuali memang pengantin itu dadakan ya. Kadang tuh ada kayak kemarin menemukan klien tuh weddingnya udah tinggal 1 bulan baru pilih baju. Oh, Misalkan dia baru oke. di link paketnya Baru ya, gitu kan, misalkan kayak gitu. Jadi ya itu mau nggak mau kita harus Iya, iniin, kerja gitu. lebih cepat. Iya, seperti itu. Oke, nah balik lagi nih, kan tadi kan juga mungkin
banyak pengantin maunya karakternya bajunya kayak gini. Nah tapi dari bridal sendiri ada nggak sih butuh waktu untuk mengenal lebih lanjut dengan si pengantin ini sebelum bisa membantu dia untuk memutuskan baju mana yang dia cocok nih gitu kan. Jadi mungkin mesti ngobrol dulu kah, ketemu berapa kali dulu kah, atau memang langsung datang ya bisa langsung dibantu gitu. Langsung datang sih. Langsung datang. Iya, karena kalau untuk gaun sendiri itu lebih enak itu dicoba. Makanya kalau di aku pribadi sih, Ci, kalau klien nanya-nanya via WA atau apa itu lebih saya saranin lebih enak datang. Kadang ada yang minta ada ini nggak Mbak fotonya atau apa gitu kan bajunya. Saya sih lebih saranin datang karena kalau di foto-foto itu kan nggak tahu cocok apa enggaknya gitu. Kalau gaun itu harus dicoba sih. Oke, jadi pokoknya diminta untuk langsung datang aja langsung ya. datang, coba jadi lebih tahu gitu. Oke, karena kan dengan mungkin berapa banyak tadi gaunnya yang ada gitu kan, ratusan gaun gitu kan. Nah itu mungkin kan sulit nih gitu untuk mereka milih. Tapi biasanya sekali pengantin datang nih dengan ratusan pilihan gitu, biasanya yang dikeluarin berapa dulu nih? Karena kan, aduh ratusan itu mungkin bisa jadi orang aduh pusing-pusing gitu. Iya. Gitu. Kadang mereka nggak tahu kan baju itu kan digantung-gantung modelnya nggak tahu gitu. Terus kita kasih sarannya, kita keluarin 3, nanti di antara 3 itu dia coba kan. Masih kalau masih mau coba yang lain kita kasih nggak apa-apa sih. Sampai dia benar-benar nyaman, sampai benar dia menemukan pilihannya. Tapi kadang klien tuh nggak langsung pilih langsung gitu, enggak sih. Nanti mungkin ya sudah Mbak nanti minggu depan atau apa mau coba lagi boleh nggak boleh kita begitu sih. Jadi intinya tetaplah dikasih kesempatan, yang penting nanti kayak 4 bulan 3 bulan sebelumnya itu sudah harus fix gitu ya. Karena takutnya kan model juga ada keluar lagi gitu. Nanti keluar model baru mau ganti lagi. Bingung gitu. Paling ya kurang lebihnya mereka biar tahu dulu nih cocok cuttingannya saya di mana. Karena kan selama ini mereka hanya melihat gambarannya pengen seperti ini tapi belum pernah mencoba. Tapi kalau sudah datang mencoba, mereka sudah tahu, oh berarti aku harus carinya seperti ini kayak gitu. Ya berarti sebenarnya bisa disimpulkan pembicaraan kita tuh ya walaupun nih si pengantin punya pilihan gitu ya, tapi kan mungkin dari mama ataupun dari pasangan itu kan mungkin nggak suka nih gitu dengan komennya, tapi ya balik lagi lebih baiknya dicoba dulu gitu kan. Dicoba dulu supaya benar-benar kelihatan nih gitu kan, atau mungkin dari yang si pengantin sendiri juga merasa ya ternyata benar juga ya omongan mama, atau mungkin benar juga ya omongan pasangannya gitu kayak gitu ya. Jadi biar bisa dapetin yang benar-benar sempurna. Intinya kuncinya berarti dicoba, dan ya dicoba ini ya maksudnya kalau ada yang bilang komennya kurang bagus ya mungkin pilih lagi, coba lagi. Ya karena baju ya seperti kita kalau beli di mall lah ya, baju aja kita lihat orang itu pakai, kita pakai belum tentu oke loh gitu, tapi dipakai orang jelek kita pakai bagus, ada yang seperti itu. Jadi kalau baju itu harus coba, tidak bisa dilihat dari foto atau gambar gitu, tidak bisa. Berarti kuncinya dicoba. Oke, mungkin itu aja kali ya perbincangan kita hari ini nih bersama dengan Mbak Tami. Thank you banget Mbak Tami udah mau diundang ke OTW dan ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah jadi buat teman-teman calon pengantin, pokoknya silahkan datang saja ke Kiria, boleh ya kan? Datang saja ke Kiria untuk mencoba juga pilihan-pilihan gaun yang tersedia, dan juga bisa custom juga tadi ya katanya ya. Jadi no worries, pokoknya apapun gaun impian kamu gitu kan, semua bisa difasilitasi. Jadi nanti tinggal datang saja dan kontak saja. Oke, sekian dulu episode OTW hari ini. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.